Waqala Dihaq berkata Dihaq manansah min ayatin, maksud dari manansah kata Dihaq min ayatin itu dari nansah min ayatin itu pengertiannya nasah min ayatin, ayat apa saja yang kami buat ya, lalu engkau lupakan, kami tidak melupakan itu ayat itu. Maksudnya tidak mengganti, tidak melupakan, arti ayat itu tidak benar-benar dihapus. Sama pendapatnya, semuanya sama. Ya, kemudian nansahuha yang dimaksud dengan apa? Waqala Sadi mengatakan man nansahu min ayatin nashuha qabduha. Itu jadi hanya menurut Sadi itu hanya makna, dan nansah adalah untuk menyalinnya saja. Itu untuk menyalinnya saja. Jadi karena begini, perubahan itu, perbedaan itu pendapat karena apa? Karena memang kan yang namanya seseorang itu kemarin kita bahas, sebetulnya setiap, apalagi seorang ulama, dia mempunyai pengetahuan yang sangat dalam, yang sangat cerdas, akan tetapi postulasi berpikirnya kan nggak sama, ya kan, pijakan berpikirnya nggak sama, dan nggak semua sahabat itu tinggal di tempat yang sama. Ada umpamanya di Madinah, ada yang di Makkah, ada yang di Hijaz dan lain sebagainya, gitu. Itu mempunyai informasi yang berbeda. Kalau kaitannya dengan masalah yang kita bahas itu, setiap seseorang itu mempunyai imajinasi. Imajinasi itu terbentuk dari manusia itu hidup di mana dia itu menjadi postulasi dia berpikir. Makanya nggak ada yang sama. Makanya disanakan oleh Ibnu Hatim. Waqala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, qabdaha. Itu jadi itu hanya sekedar ketentuan yang ditentukan oleh para ulama. Oke, kita lanjut saja. Pendapat dari Ibnu Jarir itu di bawahnya apa namanya yang masalah itu, yang masalah kalau tadi yang di bawahnya itu, ya, yang di bawahnya. Asy-syaikhu wa syaikhatu idza janaya farjamu huma al-batata. Ya. Pendapat ini, ya, pendapat dari apa namanya Sadi, apa namanya perempuan berbuat zina atau rajamlah dia. Itu pengertiannya. Farjamu huma, maka keduanya itu dirajam. Ya. Farjamuhuma, maka pengertiannya harus dirajam. Al-batata, ya, secara pasti. Itu hukumnya itu mutlak, jadi. Ya mesti. Itu ini. Al-Qur'an itu kan ada ayatnya yang qat'i, ya, qat'i dalilnya. Tapi juga ada yang zonni dalilnya. Apa arti qat'i? Qat'i itu artinya pasti. Udah nggak bisa dibantah. Kayak sholat, aqimis sholat, gitu. Dirikanlah sholat. Maka pengertian dirikan sholat udah nggak bisa dibantah, udah nggak bisa dinansah lagi itu. Ya makanya itu wajib, harus sholatan itu mesti, gitu. Kemudian ada juga yang zoni, dilalahnya. Qat'i ayatnya, dilalahnya zoni, dalilnya zoni. Nah, kayak perintah sholat itu kan wajib, perintahnya itu wajib, tapi masih perlu penafsiran. Kayak sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat, perintah sholatnya wajib, tapi dzani dilalahnya. Ada yang hanya boleh ditafsirkan oleh Nabi, karena Nabi berdasarkan petunjuk. Ada yang tidak boleh ditafsirkan oleh para sahabat atau ulama tafsir. Ada yang boleh ulama tafsir menafsirkan tentang ayat itu. Nah, tentang sholat itu dilalahnya pasti dari Allah. Akan tetapi ini zoni, menjadi zoni manakala dikatakan oleh Allah itu perintah itu wajib, tetapi menjadi zoni dilalahnya pada saat itu berapa rakaat? Di dalam Al-Quran kan sholat zuhur 4 rakaat nggak ada, ada nggak? Sholat asar 4 rakaat nggak ada. Yang menafsirkan siapa? Nabi. Boleh nggak sahabat? Nggak boleh. Apalagi ulama, nggak boleh dia menafsirkan itu. Nah, yang boleh menafsirkan sholat itu 4 rakaat ya Nabi. Tapi ada juga boleh ulama yang diperbolehkan untuk menafsir, kayak sholat taraweh. Sholat taraweh kan hukumnya sunnah kan? Nabi mengerjakan 8, gitu kan? Tapi Umar mengerjakan 23.
Umar mengatakan menafsirkan 23. Boleh nggak? Boleh. Jadi ada hak-hak Nabi yang boleh menafsirkan itu, dan boleh hanya Nabi, menjadi hak prerogatif Nabi. Ada yang boleh, hanya boleh ditafsirkan oleh Nabi. Ada boleh juga diterjemahkan, ditafsirkan oleh sahabat, oleh juga ulama. Nggak semuanya para ulama boleh menafsirkan semua ayat, nggak boleh. Gitu. Kayak tadi yang boleh diterjemahkan oleh para mujahid ya, para ulama tafsir, kayak tadi kan al halalul bai'a wal haramar riba. Maka ulama-ulama baik kontemporer ataupun ulama-ulama dari tabi'in itu boleh menafsirkan ayat itu. Nah, kan ada larangan riba itu, orang mengatakan kalau bank nggak boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh. Nah, tergantung dari ijtihadnya dia mau bagaimana, sehingga muncul kayak bank-bank syariah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi semestinya memang itu sampai saat ini boleh nggak sekarang muncul ulama-ulama penafsir modern sekarang? Boleh nggak? Boleh. Karena memang itu harus disesuaikan dengan perkembangan ayat sendiri. Ayatnya itu tidak boleh diganti. Gitu, akan tetapi penafsirannya boleh berganti pada ayat-ayat tertentu yang sesuai dengan ijma ulama. Gitu. Nah, ini mungkin pendapat ini juga udah pernah disampaikan juga oleh banyak ulama, makanya dikatakan di sini masalah yang terkait dengan aisaihu wa saikhatu idza janaya. Nah, satu lagi contoh umpamanya pada masa Nabi itu kan orang mencuri kan, asyariku wasyarikutu faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri laki-laki maupun perempuan potong tangan. Ayat Quran itu qat'i ayatnya. Tapi pada masa Nabi menafsirkan itu ada seorang yang mencuri, ternyata yang mencuri orang miskin, Nabi nggak menghukum. Iya, karena miskin. Laporan berkali-kali oleh orang yang kaya itu tentang orang ini yang sudah sekian kali mencuri, supaya dipotong. Wahai Rasulullah, potong tangannya. Nah, Nabi nanya orang yang itu, nggak mau ambil itu. Di rumah keluarga saya nggak makan, kepaksa aku mencuri. Itu kalau nggak mencuri mati keluarga. Gitu. Akhirnya Rasulullah, ya udah kamu bayar diat aja. Kemudian orang yang itu datang, saya nggak mau, Rasulullah potong tangannya. Sekali lagi kalau kamu ngomong saya potong tangan kamu yang aku potong. Malah digituin. Jadi Nabi cuma memerintahkan orang itu membayar diat, denda. Begitu disuruh bayar diat, udah kamu bayar diat, kasih makan orang-orang miskin yang lain. Ya Allah, di kampung itu aku yang paling miskin. Ya udah ambil deh. Nah, ini kan jadi maksudnya hukum-hukum yang terkait dengan persoalan sosial itu memang sangat fleksibel. Harus sesuai dengan kondisi. Nggak bisa ayat itu dihukum qat'i. Kayak asyariku waktu di rumah kita jalanin di Indonesia, wah, habis kita. Banyak tangan yang dipotong. Banyak tangan. Kakinya dipotong. Iya, kan hukumnya itu kan kalau pertama tangan dipotong. Itu semana batas tangannya kan kita nggak tahu. Apakah satu jari? Kan tangan juga. Atau segini. Kita harus berdasarkan ijma. Ada juga batasan ini juga, batasan itu misalkan mencuri itu berapa ini? Nilainya berapa? Kan harus ada nilainya juga. Berarti masuk ke ijma. Iya. Dan nilainya pasti saya harus potong tangan. Lihat aja orang di rumah bakal makan apa masih mau jalan nggak makan orang sudah. Ya kan nggak kepikiran juga kalau dulu nggak ada orang yang korupsi sampai triliunan, kan mencuri juga. Gitu. Sementara orang ada yang cuma mencuri kayu bakar di hutan, dipotong. Kalau dipotong tangannya kan. Jadi seolah-olah kalau seperti itu ajaran Islam itu menjadi sangat tidak adil. Gitu. Kalau seandainya kita ikutin hal itu, kalau koruptor mah adil, potong. Iya, makanya itu harus berdasarkan ijma. Hilangkan. Iya. Koruptor masyarakat. Ya, orang berzina sudah nikah di sini kata-kata asyaihu wa syaihatu.
Asewa itu tuh maksudnya orang yang sudah beristri gitu, terus dia berzina. Itu harus dirajam. Dipendam kepalanya separuh di. Nah, tapi hukum agama hukum di negara kita itu kagak mengizinkan itu. Gitu. Kalaupun di saya nggak tahu kalau di Saudi ya, apakah diterapkan enggak itu. Gitu. Orang masih menganggap tentang hak-hak asasi manusia itu tentang privasi pribadi. Kayak orang berjudi. Kenapa orang berjudi? Itu kan privasi sebetulnya. Kalau dalam hukum kita, hukum positif. Tapi kalau orang-orang yang sudah sepakat dan dia muslim dalam negara muslim, ya harus dicambuk orang berjudi. Gitu. Tapi kalau negara kita kayak begini, itu privasi seorang, kalau belum ada aduan nggak ganggu, biarin aja kan gitu. Ini kacaunya rancu gitu kan tentang ini. Makanya hukum Islam itu sangat, para ulama kita ya pandangan-pandangan di dalam Al-Qur'an itu sangat-sangat mendalam. Saya yakin cukup paham, cukup mengerti mereka itu. Gitu. Kemudian wa qauluhu law kana li ibni adama, jika sekiranya anak Adam itu wadiyani mimmalin la tabtagi lahum thalisan. Seandainya anak Adam itu mempunyai 2 lembah emas, ini saking serakahnya orang itu. Yang namanya manusia. Hukum pengen ringan, harta pengen banyak, perut pengen kenyang kong. Itu kebanyakan namanya manusia. Ya kan gitu. Dan dia bisa berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki. Makanya sini dikatakan laukana li ibni Adam wa dia mimmalin la tabtagi lahum thalisan. Seandainya anak Adam itu mempunyai 2 lembah emas, niscaya dia akan menginginkan lagi tuh emas-emas yang lainnya. Makanya orang yang korupsi itu bukan orang miskin itu. Orang serakah. Ini orang serakah. Rakus. Makanya hukum itu sangat fleksibel. Mengapa hukum itu sangat fleksibel? Di sini dikatakan gini. Wadzalika ayyahula al-halalu haraman. Terkadang terjadi kondisinya, terjadi perubahan dalam hukum itu, dalam hukum taklif. Taklif itu kan ada wajib, ada haram, ada makruh, ada mubah. Di sini dikatakan gini, ayyahaula al-halalu haraman, al-halalu haraman. Terkadang yang halal bisa saja secara hukum bisa menjadi haram. Wal haramu halalan, terkadang yang halal menjadi haram. Wal mubahu mahzuran, terkadang yang mubah itu bisa berubah menjadi menjadi makruh. Mahzuran bisa menjadi makruh. Tergantung dari kondisi. Contohnya seperti apa tuh? Ya, yang halal menjadi haram. Umpamanya kita makan nasi halal nggak? Halal. Kita makan biasa 1 piring, makan 5 piring, haram. Bukan manusia lagi. Sehingga menimbulkan penyakit buat dirinya, sehingga dia menganiaya dirinya. Itu dia haram gitu kong. Terus apa lagi? Ya ternyata waktu yang halal, kita makan yang halal juga nggak boleh pada saat puasa. Kalau seandainya kita makan, haram nggak? Haram. Dan itu halal. Itu ada waktunya juga. Gitu. Halal. Wal mahjuru mubahan. Terkadang yang makruh bisa menjadi mubah. Umpamanya ada rokok nih. Rokok, kita ngerokok, kalau ulama di Indonesia bilang ngerokok itu makruh. Ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang kecanduan kok. Kecanduan, kalau nggak ngerokok gue pusing, kalau gue pengen muntah rasanya, perut sakit umpama, padahal nggak ada kaitannya. Nah, maka saat itu menjadi boleh. Gitu, boleh aja. Jadi hukum itu tergantung dari. Nah, dalam hal-hal yang makruh mubah itu dalam hukum taklif itu artinya ada nasa dan mansukh. Ya, pergantian hukumnya, bukan ayatnya. Gitu. Kemudian berikutnya. Jadi wala yakunu dzalika illa fil umri wan nahyi wal hazri wal itlaqi wal man'i wal ibahati. Gitu. Jadi hal yang berlaku gitu pada perintah dan larangan itu, dan kemutlakan larangan itu menjadi ibahah, menjadi mubah, itu juga ada gitu. Nah, kemudian disingkat idhiya fi kilta, ini yang terakhir, baris yang terakhir. Idhiya kilta
halataiha mansuhatun, sampai situ aja. Ya. Dan mengingat dalam kedua kasus tersebut itu tetap dinamakan nasah. Nah, itu jadi kesimpulannya itu. Jadi pergantian hukum itu nasah. Mansuh. Apa nasah kok? Menghapus atau mengganti hukumnya. Gitu. Bukan ayatnya yang diganti. Wallahu a'lam bi.